Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Prakerja, selamat pagi dan apa kabarnya nih semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dong ya pastinya. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Dan kalau udah dikenal, maka apa teman-teman? Iya betul, maka tak kunjung di saya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Akila, dan saya yang akan memandu berjalannya acara dari awal hingga selesai selama 2 hari ke depan. Salam kenal ya semuanya. Dan mungkin biar kita makin mengenal satu sama lain nih, boleh dong diabsen dulu dari rumah yang terjauh deh dari sini. Siapa nih yang kira-kira rumahnya terjauh dari gedung ini, dari kantor ini? Mungkin ada yang jauh yang merasa rumahnya ini udah paling jauh gitu. Mungkin boleh di raise hand atau angkat tangan ya buat teman-teman semua. Oke, ya, Mbaknya boleh. Ah, dari Bogor ya. Wah, lumayan juga nih ya. Dari Bogor ke sini, wah, mantap, mantap, mantap. Mungkin ada lagi yang ngerasa, ah Bogor mah belum apa-apa, saya mah udah sejauh ini gitu. Misal kayak gitu. Ada nggak kira-kira dari teman-teman yang ngerasa rumahnya tuh udah paling jauh gitu? Atau udah, ya mungkin lebih jauh dari Bogor? Oke, mungkin kakak yang sebelah sana boleh? Iya, ya. Yang baju kotak-kotak nih sama kayak saya. Mungkin boleh Kak dengan siapa dan dari mana mungkin rumahnya? Oh, Kak Rizky. Rumahnya di mana? Oh, Pamulang ya, Pamulang. Wah, sebenarnya aku kurang tahu banyak sih tentang daerah-daerah, tapi mungkin ya buat teman-teman yang ngerasa, wah kayaknya searah nih, boleh dong nanti kita bisa pulang pulang bareng atau mungkin bisa kenalan jadi punya teman baru di sini ya. Oke, mungkin satu lagi dari teman-teman yang ngerasa paling jauh nih rumahnya. Oke, oke, kakaknya boleh ya yang pakai kerudung warna merah. Merah. Yang merah jangan sampai lolos. Mungkin boleh yang pakai kerudung merah dengan siapa dan rumahnya di mana? Ah, oke. Dengan Kak Diva, rumahnya di Cikarang. Wah, jauh juga ya. Oke, kalau itu aku cukup tahu sih di daerah sekarang tuh banyak ini ya, banyak pabrik-pabrik atau industri yang di sana ya. Oke, berangkat dari jam berapa, Kak? Oh, gitu. Wah, kakaknya mantap tipis deh ya. Oke, baik. Wah, ternyata jauh-jauh juga ya rumahnya. Tapi karena kalian nih bersemangat untuk mengikuti kelas ini, itu mungkin nggak ada apa-apanya ya daripada perjuangan kalian dari rumah ke sini. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu dong tujuan dan alasan mengapa datang ke sini walaupun jauh nih dari rumah. Ada yang mungkin berangkat dari habis subuh atau mungkin dari jam 7 gitu ya. Selamat pagi sekali nih. Betul sekali teman-teman. Saat ini teman-teman sedang atau akan mengikuti kelas prakerja yang dilaksanakan oleh Cari Ilmu. Nah, apa sih Cari Ilmu itu? Cari Ilmu ini merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang edukasi yang tentunya aktif untuk membantu masyarakat Indonesia, terkhusus para pemuda-pemudi Indonesia, untuk meningkatkan skill yang dimilikinya agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat atau bakat dari teman-teman semua. Dan tentunya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pada program pelatihan ini, kalian juga akan mendapatkan insentif nih
Wah, menarik ya. Gimana sih Kak caranya? Caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu hadir pada 2 hari pelatihan ini dan kemudian mengerjakan seluruh kuis atau tugas yang diberikan dan juga ikut serta dalam uji keterampilan. Cukup mudah bukan? Oke, dan untuk tata cara atau tata tertib untuk mengikuti kelas ini nanti akan saya sampaikan dan jelaskan setelah ini ya teman-teman. Nah, mungkin dari tadi udah kenalan, udah tahu kesini mau ngapain, tujuannya apa, dan ini tuh sebenarnya di mana. Mungkin teman-teman udah cukup mengantuk atau bosan gitu ya mendengarkan saya yang bercuap-cuap dari tadi. Dan kalau gitu, boleh nggak nih aku atau uh, kita bermain sedikit nge-refresh otak kita sebelum nanti mungkin masuknya materi atau mungkin nanti masuknya pembelajaran lainnya, kita ice breaking nih, tipis-tipis aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Jadi caranya itu cukup mudah, kalian pasti tahu dong ya, lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu nih, aku pengen main seperti itu, tapi sedikit berbeda. Karena apa? Mungkin caranya ini menurut aku cukup mudah, tapi teman-teman butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Karena apa? Kalau saya bilang kepala, maka kalian akan pegang pundak. Dan kalau saya bilang pundak, maka kalian akan pegang lutut. Dan kalau saya bilang lutut, maka kalian pegang kepala. Dan yang terakhir, kalau saya bilang kaki, maka kalian tepuk tangan 2 kali. Oke? Bisa dimengerti teman-teman? Oke, saya ulangin ya sekali lagi rules-nya. Jadi kalau saya bilang kepala, maka kalian akan pegang pundak. Lalu saya bilang pundak, maka kalian akan pegang lutut. Iya betul. Dan kalau saya bilang lutut, maka kalian akan pegang kepala. Lalu yang terakhir adalah kalau saya bilang kaki, maka kalian akan tepuk 2 kali. Oke? Bisa dimengerti? Mudah bukan? Oke, kita mulai ya. Dan aku mau mulainya dengan ritme atau ketukan yang paling pelan dulu. Yang paling slow ya. Kita pemanasan dulu nih. Oke, 1, 2, 3, kepala, pundak. Oh, udah ada yang salah ya di sini. Oke, aku ulangin ya pelan-pelan. Kepala. Oke, udah benar. Pundak. Oke, masih ada yang bingung? Lutut. Kaki. Oke. Oke, aku cepetin ya. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke. Oke. Semakin seru nih, semakin seru teman-teman udah mulai bisa konsentrasi ya, dikit-dikit. Jadi aku pengen teman-teman boleh berkonsentrasi sejenak. Kita dengarkan lagi. Oke deh. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Oke, wah semangat semangat bagus banget ya teman-teman, konsentrasinya sudah cukup terbangun dan cukup konsentrasi juga teman-teman, walaupun dari tadi saya menggocek-gocek teman-teman, atau mungkin kita sekali lagi untuk terakhir sebelum kita masuk ke materi. Oke deh, oke, terakhir ya, pundak, kaki, kepala, lutut, pundak, kaki, kepala, lutut. Oke. Oke, nggak apa-apa buat teman-teman yang masih salah, it's okay. Kita cuma bermain aja di sini untuk melatih konsentrasi kalian. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke seksi materi atau ke
bagian inti. Jadi untuk materi ini nanti akan disampaikan langsung oleh para ahlinya. Untuk itu, untuk Bapak Herman, waktu dan tempat saya persilahkan untuk meninjau lagi materinya. Untuk em, untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Herman. Oke, baik teman-teman, mohon perhatiannya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12 WIB, maka kita akan memasuki waktu isoma ya teman-teman. Kalian akan diberikan waktu selama 60 menit atau 1 jam untuk melaksanakan istirahat, sholat, dan makan. Boleh, jadi teman-teman boleh menggunakan waktunya sebaik-baiknya selama 60 menit ini. Kalian boleh mungkin mau sholat dulu nggak apa-apa, atau mau makan dulu juga nggak apa-apa, atau mau istirahat dulu sejenak nggak apa-apa, mau ngopi-ngopi dulu nggak apa-apa. Jadi teman-teman boleh melakukan apapun di 60 menit ini. Lalu untuk letak musola ada di sebelah kanan dari pintu masuk. Jadi teman-teman kalau tadi masuk lewat pintu yang utama, pintu masuk utama, eh, teman-teman bisa melihat musola ada di sebelah kanan dari pintu masuk. Itu lurus aja, dari kanan lurus aja, nanti ketemu musolanya. Dan untuk letak toilet kita ada di dekat musola. Jadi kalau teman-teman udah ketemu musolanya, otomatis kalian juga bisa ketemu toiletnya. Karena toiletnya itu ada di sebelah kanan dan kiri dari musola. Untuk itu lalu ada juga kafetaria. Kalau misalnya teman-teman mau makan siang di kafetaria kita, itu terletak di ujung gedung A. Jadi teman-teman agak effort dikit ke ujung gedung. Di situ ada kafetaria. Atau teman-teman kalau misalnya nggak mau makan di kafetaria, teman-teman juga boleh untuk membeli makan atau uh, mungkin menongki-nongki dulu di depan, akan ada kafe dan tempat makan lainnya, itu gak apa-apa. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk kembali lagi di tempat ini tepat pukul 13 WIB ya teman-teman. Oke deh, cukup dimengerti teman-teman? Oke, selamat beristirahat sejenak ke teman-teman. Kita kembali lagi di tempat yang sama di jam 13 WIB ya teman-teman. Oke deh. Dan mungkin udah kembali di refresh karena tadi kita break time cukup lama juga selama 1 jam. Jadi mungkin tadi teman-teman bisa ke kafe dulu, bisa makan, bisa sholat, atau bisa istirahat sejenak, scroll-scroll HP gitu ya, mungkin merefresh otaknya, mungkin jadi lebih fresh lagi nih buat teman-teman semua. Dan semoga semangatnya juga semakin bertambah nih ya setelah kita break tadi. Oke, jadi setelah materi yang diberikan sebelum break time tadi, kita akan melanjutkan pelatihan ini dengan kuis dan saya akan sedikit menjelaskan terkait penjelasan kuis atau formative assessment. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan, di antaranya dalam pengerjaan formative assessment ini, itu teman-teman hanya diberikan waktu selama 10 menit. Oke, teman-teman? Ya, 10 menit aja. 10 menit untuk mengerjakan formative assessment ini. Lalu jumlah soal pada formative assessment ini sebanyak 5 soal. Oke, jadi hanya sebanyak 5 soal dan waktu pengerjaannya itu 10 menit aja. Lalu yang ketiga, poin ketiga, nilai minimal pada formative assessment ini adalah 80. Sehingga peserta hanya bisa salah pada satu nomor saja. Jadi teman-teman minimal dari poin atau nilai yang teman-teman harus achieve, harus capai itu 80 ya skornya teman-teman. Jadi teman-teman hanya boleh salah di dalam satu nomor aja, tidak boleh lebih. Oke? Nah, terus gimana Kak kalau misalnya
aku salahnya lebih dari satu. Nah, untuk pengerjaan formative assessment ini bisa diulang jika nantinya nilai dari teman-teman tidak mencukupi nilai minimal. Tadi nilai minimalnya adalah 80. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya nilai itu kurang dari 80, teman-teman bisa mengerjakannya ulang untuk mencapai nilai minimal tersebut gitu. Dan jika sudah selesai, harap menunggu teman-teman yang belum selesai ya. Jadi dimohon untuk tidak berisik, tidak berbicara, atau tidak memberikan atau tidak berbagi jawaban sesama peserta lainnya. Sesama temannya itu nggak boleh dicontekin ya jawabannya. Jadi di-keep aja, disimpan aja untuk jawaban teman-teman masing-masing. Oke, cukup dimengerti atau ada pertanyaan lain terkait formative assessment ini? Oke, semoga tidak ada ya, karena cukup mudah untuk pengerjaannya. Jadi kalian hanya diberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan 5 soal, dan benar atau salahnya itu minimal salahnya hanya satu. Kalau misalnya lebih dari satu, itu boleh diulang gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kalau misalnya nanti nilainya kurang atau seperti apa, karena itu bisa diulang lagi sampai ke hasil minimal atau mungkin maksimal atau mungkin lebih dari itu gitu. Oke, selamat mengerjakan teman-teman semua. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara nih. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk semangat dan keaktifannya selama program pelatihan ini berlangsung. Dan jangan lupa juga untuk kembali lagi di esok hari karena kita masih ada pelatihan di hari besok. Tetap dijaga semangat dan keaktifannya. Dan saya Akila selaku host pada program pelatihan hari ini mewakili para tim yang bertugas mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan satu dan lain hal dalam pelaksanaan program pelatihan ini. Akhir kata, Akila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, see you tomorrow buat sobat prakerja semuanya. Bye. Terima kasih.